Sebelum kalian nonton, mohon subscribe, like, komen, dan share. Oh iya, kalian juga perlu tahu bahwa cerita ini hanyalah fiktif belaka. Selamat menonton dan semoga terhibur. Apa-apaan ini? Loh, di mana aku? Loh, ini kan di dalam keranda. Loh, aku ada di sini sih. Tolong keluarkan aku dari tempat ini. Sialan, kenapa aku bisa ada di sini? Ampun, tobat. Ayo, mati. Tolong. Ada hantu. Matilah kamu, penyebar fitnah. Kamu harus mati. Aduh, sial. Giliran bisa tidur malah selalu mimpi buruk. Sial, aku sampai tidak bisa membedakan mana mimpi dan mana yang dalam dunia nyata. Aduh, kalau begini terus aku bisa mati beneran nih. Aduh, aku stres banget. Tiap hari selalu saja aku diganggu. Tiap hari selalu saja hidupku jadi tidak tenang. Bisa-bisa aku jadi gila karena gangguan ini. Bisa-bisa aku pun mati karena gangguan ini. Dasar pocong laknat. Sial. Wah, kedai baksonya ramai banget ya, Bang. Iya, alhamdulillah ini semua terjadi karena izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga berkat doa dari teman-teman konsumen semua yang puas dengan masakan serta layanan kami. Kami pun juga sangat berterima kasih loh pada para YouTuber food vlogger yang sudah memviralkan usaha kami. Jadinya ramai seperti ini. Wah, selamat ya, Bang. Selamat. Iya, Bang, walaupun tanpa mereka pun, wah, bakso abang ini memang enak banget, Bang. Saya sangat suka sekali. Wah, ini dia bakso viral yang katanya bikin lidah bergoyang itu. Wah, menu-menunya menggiurkan banget nih. Dan harganya juga pas di kantong nih. Kayaknya mantap nih. Mas. Iya, Pak Kiai. Oh, nganu Mas, aku pengen pesen yang ini Mas. Bakso janji manis dan minumnya es rudal hipersonik tanpa satelit ini ya Mas. Wah, kayaknya mantep banget nih. Full fantasi namanya. Wah, oke, ditunggu ya Pak. Ditunggu ya Pak ya pesanannya. Oke Mas, oke. Kedai bakso ini namanya adalah Kedai Bakso Narto. Ya, pemiliknya bernama Pak Narto. Jatuh bangun Pak Narto menjalankan usaha ini
Dan pada suatu saat akhirnya baksonya yang memang terkenal enak itu akhirnya viral setelah direview beberapa food vlogger di media sosial. Baksonya Pak Yai, monggo dinikmati. Wah, alhamdulillah, makasih ya Mas. Wah, mantap banget nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bener-bener maknyus. Rasa daging dan perpaduan bumbunya, wah, bener-bener kaya kan rempah-rempah. Ini sih bener-bener nikmat. Wah, mantap banget nih. Ntar anak istriku tak ajak ke sini lah. Wah, bener-bener jos rasanya. Loh, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ya Allah. Mas. Iya Pak, ada apa? Gini Mas. Wah, mantep nih. Mantep banget nih. Ini nih yang namanya momen langka. Pasti viral nih video kali ini. Peduli setan, yang namanya usahakan tentunya bisa menggunakan banyak cara toh. Ternyata momen Pak Kiai yang tiba-tiba kaget dan kemudian mendatangi pelayan bakso itu dan tampak bercakap-cakap serius tanpa disadari sudah ada yang merekam dan menguploadnya ke YouTube. Tentu saja video dengan judul yang provokatif dan juga clickbait ya, serta isi video yang gak jelas ini menimbulkan reaksi yang beragam. Apalagi channel yang menguploadnya ini adalah channel Maho Entertainment atau singkatannya Manusia Hoak gitu ya, yang membahas hal-hal di luar Nurul dan juga hal-hal yang membuat orang tak habis pikir. Karena viral, tapi viralnya negatif. Viral karena diduga baksonya ramai gara-gara juragan baksonya ini menggunakan cara yang tidak halal, menggunakan penglaris atau semacam pesugihan, bantuan goib yang menjijikkan. Pada akhirnya kedai bakso yang dulunya sangat ramai ini kemudian menjadi sangat sepi, bahkan sampai tak ada pembeli sama sekali. Hingga kemudian karena stres dan mengalami kerugian besar, mau tak mau akhirnya juragan bakso ini menutup usahanya. Di malam itu dia pun memberikan pesangon terakhir kepada kedua pelayan setianya. Tapi bos, sepertinya kita masih bisa kok menjalankan usaha ini. Iya bos, bos harus sabar. Kita akan setia menemani bos sampai usaha ini berjalan normal lagi. Ya sepertinya memang begitu. Tapi buat apa? Maafkan aku ya Tot, Jo. Sepertinya memang cukup sampai di sini saja. Tanpa kedua pelayannya ketahui bahwa bos bakso ini sebenarnya memang sedang mengalami tekanan batin yang dahsyat, dan dia juga sedang mengalami masalah mental yang sangat hebat. Betapa tidak, istrinya meninggal dunia gara-gara kecelakaan beberapa bulan yang lalu saat menjaga anaknya yang sakit di rumah sakit. Sedangkan anaknya meninggal dunia beberapa minggu setelahnya dan divonis kena corona hingga mendapatkan pemakaman yang kurang layak. Dia yang masih bertahan dalam kesendirian itu sepertinya sudah tak mampu lagi. Dia tak mampu hidup seperti itu. Salah apa aku? Salah apa aku ini?
Kenapa ada saja orang-orang jahat yang selalu mengganggu kehidupanku? Sudah istri dan anakku nggak ada di dunia ini. Aku pun selalu saja diganggu oleh orang-orang jahat seperti itu. Mengapa ada saja orang-orang jahat yang ingin mengharapkan kehancuran diriku, mengharapkan kehancuran usahaku? Mengapa ada saja orang-orang yang suka menari di atas penderitaan orang lain? Kenapa? Kenapa seperti ini? Kenapa? Kenapa? Karena tekanan batin yang dahsyat dan ujian kehidupan yang memang tidak pernah adil. Di malam itu, pada akhirnya Kang Narto pun nekat mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Sungguh sebuah peristiwa yang sangat menyedihkan, tolol sekaligus membagongkan. Dan beberapa bulan setelah kejadian itu, oke guys, jumpa lagi dengan saya YouTuber No Hoax No Setting-settingan yang selalu mengungkap fakta dan kebenaran bahwa halumu adalah cuan bagiku. Ups, kelepasan. Ya sudahlah guys, YouTuber yang senantiasa membahas hal-hal goib, hal-hal ganjil seputar kejadian supranatural yang ada di sekitar kita. Huhui. Oke, kita akan coba sapa ya guys ya. Halo, 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 ada orang di sana? Hehehe, ternyata nggak ada ya guys. Oke guys, ini sudah jam 11 malam dan saat ini saya berada di dalam bekas lapak bakso Pak Parto. Siapa juga Pak Parto ini juga masih menjadi misteri guys. Beberapa bulan yang lalu teman-teman udah lihat sendiri kan videoku? Ya, bahwasanya ternyata memang benar penjual bakso ini memakai pesugihan. Dan penjual bakso pesugihan ini akhirnya bunuh diri guys. Sungguh perbuatan yang tidak masuk akal dan tak patut untuk ditiru ya guys. Jangan sampai Anda menirunya di rumah. Ini berdosa guys. Oke guys, ini perkakas baksonya ya. Teman-teman bisa lihat sendiri masih ada di sini. Dan saya nggak mau buka ya guys. Ya jangan-jangan ntar tiba-tiba ada kepala arwah penasaran dari si juragan yang matinya tak wajar itu guys. Waduh, kan ngeri banget guys ya. Oke, malam ini kita akan melakukan istilahnya room tour guys. Ya, room tour di area ini, area yang sangat angker ini loh guys. Kita akan coba mengeksplor dan juga mengekspos seperti apa kengerian dan juga keseruan di tempat ini. Oke teman-teman, bisa dilihat di sini nggak ada apa-apa ya. Nggak ada apa-apa di sini. Nggak ada apa-apa. Loh, apa guys? Waduh, wih adalah bajul buntung tokek belang keong racun. Siapa kamu? Arwah gentayangan, guys. Oh, arwah gentayangan dasmu kui. Oh, goblok sampean kuwi, Mas. Well adalah orang tuh yang tadi. Aku kira sampean tadi itu hantu jelmaan dari pemilik kedai bakso ini, Mas. Dia yang meninggal beberapa bulan yang lalu, yang mati bunuh diri itu loh, Mas. Sorry ye. Oh iya, sampean ini siapa ya, Mas ya? Dan juga ngapain kemari, Mas? Oh, aku YouTuber terkenal, Mas. 2024 subscriber. Wah, aku ini SJW sejati loh, Mas. Social Justice Warrior. Wah, dan aku ini lagi explore tempat angker kayak gini, Mas. Ya, bikin konten live streaming gitulah, yang melihat kebenaran dengan fakta, Mas. Dan juga melihat lebih jauh lagi seperti apa kengerian dan juga keseruan explore di tempat semacam ini kayak gitu. Oh, sampean itu konten berbahagia di atas penderitaan orang lain kayak gitu ya, Mas? Lah, ya enggak lah, Mas. Wah, Masnya ini kok nuduh. Lah, Masnya sendiri itu siapa dan juga lagi ngapain di sini? Oh, aku
Aku partner dari mendiang pemilik tempat ini, Mas. Yah, lagi nyari sesuatu yang ketinggalan gitu. Oh gitu. Ngomong-ngomong, nganu ya Mas ya, sangat disayangkan ya Mas, pemilik bakso ini akhirnya menempuh jalan yang salah. Lah iyalah Mas, yang dia lakukan di akhir hidupnya jelas perbuatan yang salah. Soalnya bunuh diri itu kan perbuatan dosa Mas. Lah maksud saya bukan yang itu Mas. Terus yang mana Mas? Itu loh Mas, perbuatan dia. Itu pemilik kedai ini kan menggunakan pesugihan kayak gitu. Ya untung saja Mas, waktu itu aku berhasil mengabadikan momen dimana akhirnya ada seorang kiai yang nggak melanjutkan makan siangnya dan memutuskan untuk membawa pulang makanan tersebut. Loh, apa hubungannya makanan yang dibawa pulang sama pesugihan Mas? Lah, sampai ini nggak tahu ya. Itu jelas Mas, jelas. Karena Pak Yainya tahu ada yang tidak beres dengan makanannya alias bakso yang dihidangkan di sini. Masnya bisa lihat sendiri kalau sampean coba cek-cek di video saya waktu itu. Wajah Pak Kiainya itu loh Mas, kelihatan kaget kayak gitu. Kayak gimana gitu. Ya, untung saja aku segera mengabadikan dan juga mengupload serta memviralkan kejadian itu sampai pada akhirnya kebenaran sejati pun terungkap. Dan memang terbukti akhirnya baksonya nggak laku. Itu adalah bukti bahwasannya mendiang pemilik usaha bakso ini memang benar-benar pakai pesugihan. Kayak gitu Mas. Yah, kalau menurutku itu bukan kebenaran sejati Mas, tapi itu namanya pembenaran. Itu namanya asumsi tolol dari sampean yang haus popularitas dan ingin meraup uang atau keuntungan dengan memfitnah orang lain Mas. Aku sudah bersamanya sejak awal Mas. Dia orang yang rajin beribadah dan juga jujur. Jadi hentikan saja Mas omong kosong dan fitnahmu itu. Ya kalau bisa videomu itu dihapus saja. Lah, kok malah ngomong kayak gitu sampean tuh Mas. Ini nih aku sambil live loh Mas. Nggak takut sampai nanti jadi viral gara-gara mendukung perilaku sesat mendiang pemilik kedai bakso ini, ha? Sampai ini macem-macem. Sudah berbuat kejam, masih saja mau fitnah yang lain Mas. Oh fitnah gimana sih Mas? Oke guys, ternyata mas-mas di depan saya ini yang katanya partner bisnis dari mendiang pemilik bakso yang bunuh diri waktu itu masih saja tuh melindungi nama bosnya. Ya walaupun jelas-jelas sudah melakukan pesugihan, tetap saja dibela guys. Bos sama anak buah kok sama saja ya, sama-sama sesatnya. Gimana toh mas tobat mas, tobat. Ya sampean itu yang harusnya tobat Mas. Sampean sudah kunasehati, tetap saja terserahlah. Lah ya salahmu sendiri lah Mas membela orang yang sesat, iya kan? Ini zaman digital Mas, zamannya blockchain kayak gitu. Zamannya lapor-melapor demi cuan. Masa saya itu nggak tahu? Mana ya? Kapok sudah kuviralkan kamu Mas. Bentar lagi kamu pasti dirujak sama netizen gaptekku. Mampus lu. Oh, ternyata ada di sini. Waduh guys, aku nggak direwes. Wah gimana nih? Nggak terima aku guys. Wah, belum tahu lagi berhadapan dengan siapa ini orang. Woi masnya lagi nyari apa sih? Diajak ngobrol wah dicuekin. Mas aku lagi nyari tambang nih loh Mas, tapi sudah ketemu. Lah buat apa tambangnya Mas? Harusnya tambangnya ditaruh di sini. Maksudmu ini apa ini Mas? Mas Harusnya tambangnya ada di leher ini dan mengikatku sampai mati seperti sebelumnya. Itu semua gara-gara dirimu. Itu semua terjadi karena ulahmu. Tukang fitnah sepertimu harus mati di tanganku.
Hantu, sialan. Dari tadi ternyata yang kuajak ngobrol itu ternyata hantu toh. Tolong. Loh, kok hilang? Sialan. Aku harus segera pergi dari tempat ini. Wanjir, cuma ada suaranya. Di mana dia? Di mana? Di belakang. Pocong. Tolong. Tolong. Percuma saja lari dariku. Aku sudah menandaimu. Aku sudah tahu siapa dirimu. Kamu tidak akan bisa lari dariku. Tolong. Hantu, ada hantu. Tolong. Begitulah kejadian yang menimpa Mas Mahu sebelumnya. Ya, sebagaimana sebuah istilah dikatakan, sepandai-pandai tupai melompat, dia nggak akan bisa terbang. Senggateli apapun Mas Mahu memfitnah dan mencelakai orang lain di balik topeng kebenaran palsu versi dirinya sendiri, pada akhirnya tetap ketahuan juga.